Direktur Shen, cepat. Cepat. Pak Shen, akuisisi luar negeri senilai 10 miliar oleh grup Huanyu ini belum selesai. Kenapa tiba-tiba pulang? Konon Direktur Shen mengeluarkan kartu hitam edisi terbatas dan membuat kartu tambahan. APA maksudnya ini? Bapak Shen, Kepulangan Direktur Shen. Tolong jangan bocorkan informasi. Departemen Hukum Huanyu bukan main-main. Jingyi. Di sini, CEO Shen. pulang lebih awal. Kenapa tidak minta suami sempurna MU? Un truc mangeant pu? Hari Valentine ini, aku ingin memberi kejutan padanya. Halo? Sayang. Aku masih dinas luar negeri minggu ini. Tak bisa rayakan Valentine. Maaf ya. Tak apa istriku. Kamu sudah lelah. Tidak apa. Oh ya, kamu ingat tas merek emasiku yang ada gantungan beruang? Aku tidak ingat. Tasmu sangat banyak. Ada APA? Tidak apa. Yuking menyukainya, mau kuberikan padanya. Lepakan saja. Sayang, kapan kamu pulang? Hari ini Valentine. Aku sangat merindukanmu. Sebentar lagi, pekerjaan hampir selesai. Oh ya sayang, kamu baru saja mengangkatku jadi direktur. Banyak yang perlu diurus. Hadiah Valentine, aku akan. Nanti beberapa waktu, pasti kuberi gantinya. Tak masalah. Bukankah sudah kuberi kartu tambahanku? Kalau butuh uang, pakai saja kartu itu. Baik, terima kasih istri. Ada urusan. Aku pergi dulu. Moi. Buat pulang cepat. Temani dia Valentine. 3 hari tidak tidur, sampai segitunya cinta. Si pria ambisius itu, Di setiap hari raya, dia yang beri hadiah. Sekarang, aku ingin balas kejutannya. Oh ya, temani ke Bank Huanyu. Sudah 3 bulan, pesan jam tangan khusus. uangmu dipakai bohongi kamu. Masih senang saja? Aku tak mengerti kamu. Yang penting niat tulus. Yuan, uangku ya uangnya. Tidak takut. Dia pakai uangmu, menggoda cewek lain? Suami istri, harus saling percaya. Aku percaya dia. Oke. Semoga dia tidak menyanyiakan kepercayaanmu. Bagaimana, Saka? Saka, terima kasih sayang. Hadiah Valentine untukku. Sayang, aku bilang ke temanku, pacar saya, CEO Grup Dragon Rise. Mereka tidak percaya pada katanya. CEO Dragon Rise punya kartu hitam eksklusif. Kartu itu bisa diberikan ke aku? Nanti, lihat siapa yang berani bilang aku berbohong. Cuma kartu biasa. Berapapun yang aku belanjakan, Shen Jingyi tidak akan peduli. Boleh. Bukannya kamu suka pergi ke Dragon Rise Bank milikku? Asal kamu buat aku senang. Kartu ini bebas pakai. Pasti kamu senang. Nona Len. Lama tak jumpa, makin cantik. Neman Haikong, toko mewah paling eksklusif, sangat mewah. Wah, direktur lu terlalu baik padamu. 1 hari Valentine, sudah kasih hadiah, tas ember ratusan ribu. Kalau nanti jadi nyonya direktur, jangan lupa, kami saudari-saudarimu. Iya nyonya Lu. Sudah. Aku bukan orang begitu. Lihat ini. Kartu hitam eksklusif CEO Dragon Rise. Pacarku bilang, boleh pakai sesuka hati. Hari ini di ban ini, semua barang. Pilih sesuka kalian. Pilih saja.
Semua tagihan. Aku yang bayar. Wan Er baik sekali. Pilala, cepatlah. Aku mau yang ini. Gesek. Fine. Bangku. Gesek. Aku mau ini. Gesek. Apa maksudmu? Aku yang ambil duluan. Milikku. Sudah. Tas ini. Satu untuk masing-masing. Wan Er, kamu baik sekali. Aku mau ini. Gesek saja. Aku ambil yang ini. Gesek. Gesek. Bangku. Gesek. Cheng Zhou beli apa sampai banyak sekali? Kenapa sekaligus dihabiskan banyak uang? Si Pangila Artaitu. Lagi pakai kartu kamu ya? Cheng Zhou barusan tanya aku, kapan pulang? Mungkin dia sedang siapkan kejutan. Jangan Malaké Jutamburuk. Hello. Saya pesan khusus jam Rangkangan Master Daniel. Tolong ambilkan. Baik. Selamat siang, Nyonya. Ini jam pesanan Anda. Silakan diperiksa. Jika tak ada masalah, akan saya bungkus. Cantik. Tak masalah. Bayar saja. Baik. Ini, kartu khusus Direktur Lu dari Universitas. Pacar Pak Lu, bukan Nona Lin? Anda selingkuhan Pak Lu ya? Jangan ngaco. Saya Staff Universalbank, Pramonyaga terbaik. Pak Lu klien prioritas saya. Kartu ini, milik Pak Lu. Pacar resmi Pak Lu. Nona Lin. Anda pegang kartu ini. Anda pasti atau apa? Pak Lu apaan sih? Ini kartu temanku. Kalau masih bicara sembarangan. Akan saya laporkan. Kamu ini? Cepat selesaikan pembayaran, atau kamu akan dipecat. Saya. Tunggu. Jam ini. Aku yang ambil. Nona Lin. Berdasar apa? Ini pesanan khusus kami. Mau ambil seenaknya saja? Karina Universal Bank. Milik pacar Wan. Bukan kuma jam ini. Toko ini pun bisa. Dimanjakan kawanar. Universal Bank kan milikku. Kok jadi pacarnya dia? Seluruh kota hai tahu. Universal Bank ini, anak perusahaan grup Universal. Pacar Waner adalah Direktur Grup Universal. Direktur Grup Universal. Sebelum kalian menyebar rumor, tidak mau cari tahu dulu? APA? Presiden Grup Huanyu adalah wanita. Apa kalian tidak tahu? Dia yang kalian sebut Presiden Grup Huanyu. Siapa yang kau maksud? Dia. Presiden Grup Huanyu. Kalau dia presiden grup Huanyu, aku ketua dewan grup Huanyu. Ketua Grup Huanyu adalah ayah. Hargai kami sedikit. Sudah. Presiden Grup Huanyu, kalian berani menipu. Pakarku adalah presiden asli Grup Huanyu. Percaya tidak aku akan memberitahunya? Bikin kalian tidak bisa bertahan di Haicheng. Di Haicheng, belum ada yang berani bilang bisa mengusirku. Berani memalsukan identitasku, menipu orang, dan berbuat jahat. Siapa nama pacarmu? Kalau aku sebut, jangan takut ya. Pacarku adalah Direktur Lu Grup Huanyu. Lu Cheng Zhou. Kamu yakin Presiden Grup Huanyu adalah Lu Chengyou? Betul. Sekarang tahu takut kan? Jingyi ini. Tidak mungkin. Cheng Zhou sangat mencintai. Lagi pula, ada banyak orang bernama Lu Chengyou.
Ini pasti hanya kebetulan. Aduh, kamu ini. Terlambat, untak takut sekarang. Sesireng tadi. Bukankah tadi sangat keras kepala? Kenapa sekarang diam saja? Wana Kemiani adalah calon istri Presiden Huanyu. Jika kau macam-macam dengannya, kalian akan dapat akibatnya. Sekarang berlutut dan minta maaf padaku. Mungkin, aku akan membujuk suamiku untuk mengampuni kalian. Kau bilang pacarmu adalah Presiden Huanyu? Dia adalah. Kenapa aku harus percaya padamu? Pacarku sendiri yang bilang, mana mungkin bohong? Aku sarankan, jangan terlalu percaya omongan pria, supaya tidak berakar. Hilang segalanya. CIH, kau ini mau menghasut hubunganku dan pacarku, pakarku tidak akan berbohong padaku. Betul, Hekar Warner, hadiah Antak Warner, paling tidak ratusan ribu. Lihat tas yang Warner bawa hari ini. Merek MSC, itu hadiah dari pacarnya. Penipu mana yang punya uang sebanyak ini? Sekali memberi tas seharga ratusan ribu. Ini adalah yang hanya bisa dipesan oleh pelanggan VIP legendaris. Tas model terbaru MSC, manajerku bilang, bulan lalu, Presiden Grup Huanyu memesan satu. Tak disangka. Diberikan pada... Tas ini, kenapa mirip dengan tasku yang hilang? Dan boneka itu, mungkinkah? Tidak sulit. Benar, kau ingat tasku MSC yang ada gantungan boneka beruangnya? Kenapa? Cheng Zhou tidak akan mengkhianatiku. Tas ini, walaupun sulit dibeli, asalkan ada kenalan, bukan tidak mungkin didapatkan. Boneka itu mungkin palsu. Aku percaya pada Cheng Yo. Tidak apa-apa. Sekarang tidak bisa berkata apa-apa kan? Aku tidak seperti beberapa orang, terlihat sangat miskin, membawa barang palsu, dan mempermalukan diri sendiri. Omong kosong. Jingyi kami membawa merek mewah kelas atas internasional, pesanan pribadi eksklusif. Tidak seperti beberapa orang, penuh dengan merek-merek terkenal. Jika tidak tahu, akan mengira kau lemari pajangan mewah. Kau bicara tentang siapa? Apa aku menyebut namamu? Apaku merasa bersalah? Merasa tersindir? Dan lagi. Tas yang kau bawa itu, Jingyi kami punya yang sama persis. Tidak mungkin. Tas ini, saat ini hanya ada satu di Indonesia, yaitu milik Presiden Grup Huanyu, yang saya pesan. Nama yang persis sama. Presiden Huanyu, dan tas yang sama persis. Semua ini, apakah hanya kebetulan? Dengar itu? Satu-satunya. Sudah dipesan pacarku. Kau tidak mau barang palsu, dibandingkan yang asli ini. Lu Chengzhou sering mewakili grup Huanyu menghadiri acara. Banyak yang pernah bertemu dengannya. Kau bilang dia pacarmu? Punya bukti? Kau keras kepala sekali. Hari ini, ku buat kalian mengerti. Buka matamu lebar-lebar. Ini foto kami berdua, aku dan pacar, foto bersama. Lu Shangzhu, Bajingan itu. Lu Chengzhou, mungkinkah kau benar-benar mengkhianatiku? Sekarang percaya, kan? Hari ini, Tuan Lu memberi Wan Er kartu hitam. Itu kartu eksklusif Presiden Huanyu, hanya untuknya. Kartu hitam eksklusif. Kartu hitam eksklusif Presiden Huanyu. Ya. Kalian berdua miskin, mungkin belum pernah lihat kartu hitam. Lihat. Ini kartu hitam eksklusif, milik Presiden Huanyu. Memang aku yang memberi Lu Chengzhou kartu tambahan itu. Lu Chengzhou, kau hebat. Menghabiskan uangku, menggesek kartu, memelihara simpanan di luar. Bekukan kartu tambahanku sekarang. Oh ya, Nona Lin. Wanita itu punya kartu hitam yang sama persis. APA? Tidak mungkin. Hanya ada satu kartu hitam ini. Dia pasti pernah lihat kartunya, lalu menyuruh orang memalsukannya. Benar, kartu di tangannya. Pasti palsu. Oh, dia mau pakai kartu palsu itu untuk menipu jam di toko emas. Jadi begitu, kau penipu. Jangan fitnah kami. Kartu hitam ini jelas. Kartu palsu. Kalian bilang terus-menerus, Lu Chengzhou pacarnya.
Apa kalian tahu? Lu Chengzhou sudah menikah. Tidak mungkin. Cheng Zhou bilang, dia akan menikahiku. Kenapa tidak mungkin? Dia, Lu Shangzhu, Tidak hanya punya istri, istrinya itu, wanita di depan kalian ini, Penuh kebohongan. Sebentar, bilang dirinya Presiden Huanyu. Sebentar bilang istri Cheng Zhou. Kupikir, kamu ingin menikahi orang kaya? Gila ya? Ya. Lu Chengzhou memang belum menikahiku. Kenapa? Tidak bisa melanjutkan aktingmu? Karena dia Lu Chengzhou menikah dengan keluarga Shen kami. Kakak. Karena kamu tidak menyesal. Jangan salahkan aku karena mempermalukanmu. Halo. Sumai. Ada wanita di toko emas ini. Memegang kartu hitam eksklusifmu, mengaku sebagai istrimu. Apa katamu? Seperti apa rupanya? Jelek sekali. Shen Jingyi, terlepas dari yang lain, lumayan cantik. Dan dia menelepon hari ini, katanya, masih di luar negeri. Dia tidak akan berbohong padaku. Apalagi hanya ada satu kartu tambahan. Pasti orang itu palsu. Siapa istriku? Apa kamu tidak tahu? Aku, Lu Chengzhou, hanya memiliki satu wanita, yaitu kamu. Aku ingin melihat siapa yang berani mengatasnamakan wanitaku, Lu Chengzhou, menindas sayangku. Aku pasti akan membuatnya mendapat masalah besar. ITU benar-benar suara Lu Chengzhou. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tetapi juga mengambil semua yang kuberikan, menghambur-hamburkan uang untuk wanita lain, memanjakannya. Tidak apa-apa. Berani sekali kamu. Aku ingin melihat bagaimana kamu akan membuatku mendapat masalah. Bizer, kamu. Sumai, lihat betapa sombongnya dia. Kamu harus datang dan membalaskanku. Jangan takut, sayang. Aku segera datang. Kamu di sana, tunggu saja. Halo. Manajer Wang, hari ini di toko, ada seorang penipu, mengaku sebagai istriku, dan menindas temanku. Aku butuh waktu untuk sampai di sana. Pergi dan lihat dulu, apa yang terjadi. Baik, Tuan Lu. Istriku, aku sangat merindukan. Kapan kamu kembali ke negara ini? Segera. Kamu akan segera melihatku. Lu Chengzhou. Aku menantikannya. Sampai jumpa nanti. Ekspresi apa itu? Tekatkan, suamiku akan segera datang. Nanti, kau akan menyesal. siapa yang akan menyesal? Belum tentu. Ayah, kau ini, kalian berdua ini benar-benar tidak bisa dibilangi. Berani macam-macam dengan One Air. Tuan Lu tidak akan membiarkan kalian. Baiklah. Aku tangguh. Kau, wanita ini, hari ini, akan kuberi pelajaran. Kau, Warner, kau, wanita ini, berani memukulku? Apa kalian semua sudah mati? Kalian lihat saja dia memukulku. Kemari, Satpam mana? tangkap kedua. Wanita yang membuat onar ini. Tangkap mereka. Coba saja berani. Kenapa diam saja? Kedua orang ini, Berurus Andenken kami. istri Direktur Grup Huanyu. Tuan Lu sebentar lagi akan tiba. Sekarang tangkap mereka. Lepaskan aku. Oh, manis sekali. Berani-beraninya memukulku. Berani juga mengaku istri direktur. Dan tidak sopan pada suamiku. Hari ini, akan kuberi pelajaran atas nama suamiku. Siapa berani membuat onar di Huanyu? Akan kuberi pelajaran.
Berani beraninya mengacau di Huanyu Bank. Manager Wang. Bukannya hari ini Anda libur, ada waktu datang ke tolong? Barusan CEO Lu menelepon saya. Bilang ada orang di bank ini, mengganggu temannya. Sebenarnya apa yang terjadi? Dengarkan penjelasan saya. Anda manajer bank ini, kan? Anda dikirim CEO Lu untuk membela Wan, meminta keadilannya? Ini perempuan yang maksudku, dia yang memukul. Istri CEO Lu, suruh tangkap dia sekarang. Istri CEO Lu palsu. Berani-berani memukul CEO grup Huanyu. Itu, yang kamu bilang tadi, istri CEO Lu palsu itu. Sebenarnya siapa? Tentu saja saya. Diam saja kenapa? Cepat usir dia, keluarkan dia dari sini. Ini CEO Shen dari grup Huanyu. Seluruh bank ini miliknya. Bahkan saya juga kerja untuknya. Mana berani saya usir dia? Perempuan bodoh ini. Cepatlah. Dasar tidak berguna. Saya calon istri CEO grup Huanyu masa depan. Berani tidak pada saya? Istri sah bentrok dengan selingkuhan. Ini kekacauan apa lagi? Warner, bukannya utusan pacarmu? Kenapa tidak pada? Aku tahu, dia pasti disuap perempuan ini, sudah dibeli. Oh ternyata begitu, sebagai manajer. Berani menerima suap. Aku bisa kasih kesempatan untuk memperbaiki diri. Usir dia sekarang atau... Kalau tidak, jangan salahkan aku nanti. Baik. Kamu keras kepala ya. Aku akan telepon suamiku. Sekarang juga, suruh pecat kamu. Segera, kita akan segera bertemu. Pulang secepatnya. Ternyata Shen Qingyi benar di luar negeri. Cheng Zhou, manajer yang kamu tunjuk ini, kenapa begini? Ada APA? Dia malah bantu si penipu. Bully aku bersama. Cheng Zhou, pecat dia sekarang. Beraninya dia. Suruh angkat telepon. Manager Wang, apa yang sebenarnya terjadi? Di bank milik sendiri, tidak bisa urus satu orang, benar tidak? CEO Lu, Shen. Perempuan ini. Dia benar-benar tidak bisa disentuh. Berani melawanku? Sudah tidak mau kerja lagi? Meski Bapak pecat saya. Tapi dia tetap tak boleh diapa-apakan. Kalau tidak, dia akan menghabisi kita berdua, bersama-sama. Bodoh, kamu dipecat. Cepat pergi. Kamu tak bisa memecatnya. Perkatamu tak berkuasa. Berani datang sendiri ke sini? Bilang langsung di depanku. Siapa kamu? Berani ikut campur urusan Huanyu? Tunggu saja, aku segera ke sana. Kubuat kamu menyesal. Baik, aku tunggu. Aku penasaran. Apa yang bisa kamu lakukan? Kusarankan kamu, lebih baik jangan nekat. Sekarang berlutut dan minta ampun. Masih ada waktu. Kuharap nanti. Kamu masih bisa tertawa. Tentu saja, suamiku sangat menyayangiku dan memberiku uang. Mengapa aku harus sedih? Jam yang baru dia lihat tadi. Bungkus untukku. Siap. Lihatlah. Jam yang kamu mau. Aku bisa pakai kartu pacarku untuk membelinya. Sedangkan kamu cuma pakai kartu palsu. Kamu cemburu ya? Aku cemburu padamu? Sebelumnya coba periksa dulu. Bisa tidaknya kartu ini digunakan? Pacarku adalah pria terkaya di seluruh Haicheng. Tidak sepertimu, membawa kartu hitam palsu. Berlagak kaya di sini. Nona Lin, 12 Juta. Gesek kartu. Transaksi gagal. Ada apa ini? Apakah mesinmu rusak? Bukan, tunggu sebentar. Akan kucoba lagi. Transaksi gagal. Gagal. Apakah kamu merusak kartuku? Kenapa tidak bisa digesek? Ini, saya, mungkin mesinnya rusak. Akan kuperiksa. Karena kamu tak bisa membayar. Buktinya jam itu. Harus jadi milikku. Gesek kartu.
Dengar mesin rusak. Langsung keluarkan kartu palsumu. Pura-pura kaya. Benar, tadi kenapa tidak gesek? Sekarang mesin rusak baru mau. Cross the camo. Kecanduan pura-pura kaya. Biar dia gesek. Kalau dia berhasil, aku akan makan tai sambil berdiri terbalik. Transaksi berhasil. Kamu, bagaimana bisa berhasil? Sudah kubilang. Akulah CEO Huan Yu. Ini kartuku. Bisa berhasil. Anehkah? Tidak mungkin. Masa Chengju tega menipu saya? Aku tahu. Pasti kamu. Apa trikmu merayunya sampai begitu? Bahkan membohonginya untuk kasih kartu ini kamu. Dasar selingkuh. Betul. Dari tadi mau bilang, dia megang kartu ibu. Kalau bukan pelakor. Apalagi? Sampai. Kenapa baru bicara sekarang? Tadi kan bilang, kartunya palsu, bisa jadi. Oh pantas saja. Dia tadi ngomong, dirinya istri Pak Lu. Ternyata bukan istri, tapi perusak rumah tangga. Bicara omong kosong. Kamu itu pelakornya. Semua sales toko emas tahu, akulah pacar resmi Cheng Zhou. Kamu tidak cuma merusak, tapi juga memfitnah. Tunggu dulu. Jam yang dibeli tadi. Bukannya untuk Pak Lu? Ah, masuk akal. Sak bermurah hati begitu. Rupanya, kuma engine carry muka di depan Pak Lu, iya kan? Baiklah. Pakai uang suamiku untuk mengambil hati dia. Hitunganmu ini keras betul ya? Sekarang, aku akan hancurkan jam itu. Lihat mau kasih apa lagi ke dia. Berhenti. Jangan bilang tidak dibilangin. Ini karya maestro seni, Daniel yang mendesain. Satu-satunya di dunia. Harganya setara kota. Kalau kau hancurkan, yakin bisa mengganti? You and you. Semua dari suamiku. Mau hancurkan ya hancur. Baiklah, kalau mau hancurkan. Silahkan saja. Lu Chengzhou, tidak pantas dapat hadiah dariku. Aku peringatkan, lebih baik kamu jangan dekati Chengzhou lagi. Kalau tidak, nasib jam ini akan jadi milikmu. Benar, pelingkuh pasti sengsara. Mau hancurkan hubungan One Air dan Pak Lu juga. Kau bahkan tak sebanding dengan kelingking One Air. Buka lebar matamu. Lihat. Lu Shangzhu itu. Bua Jinggi saja. Ngangkat sepatu tak layak. Kamu. Kakak, aku peringatkan. Jam hari ini. Dan semua uang Chengzhou untukmu akan. Kehaidung. 1/1 jelas. Jangan sok suci. Kamu cuma perusak rumah tangga. Tidak tahu malu. Uang yang kau pakai, barang mewahmu ini, semua pakai uang suamiku. Kartu ini juga milik suamiku. Kembalikan. Cepat kembalikan kartu ke One Air. Ini kartu saya. Kenapa harus ke dia? Masih berani membantah? Ini jelas kartu suamiku. Kereza. Kau baru kapok saat sudah terlambat. Hamengku, manajer bank ini. Tunggu saja, aku telepon sekarang. Suruh dia kirim orang untuk periksa pemilik kartu. Hamen. Ada cewek di Bank Mulia, bawa kartu pacarku. Klaim itu miliknya. Cepat kirim orang, rebutkan kartu itu. Nanti kalau ketahuan, kartu ini milik pacarku, kau harus ganti rugi. Boleh. Aku mau lihat, mana dari kita berdua yang akan bayar ganti rugi. Aksi hancurkan jam hari ini sudah terekam CCTV ban. Kau dan Lu Chengzhou siap-siap bangkrut. Dasar tidak tahu diri. Karena kau tak mau jera, akan kubuka keburukanmu di depan semua orang. Ayo sini lihat. Dia perempuan selingkuh. Mireu pakarku, pakai kartunya, lalu fitnah aku. Mukanya kelihatan baik, tapi ternyata pelakor. Dasar lu gak ngerti, cewek kayak gini, diam-diam jago main. Kalian jangan ngomong sembarangan. Kau yang jadi pelakor. Dua penipu. Pakai uang Jingyi, berani hasut orang sini, menuduh istri sah. Omong kosong, ku buat mulutmu babak belur. Siapa berani mencuri kartu hitam grup Huan Yu?
Siapa yang berani mencuri kartu hitam eksklusif grup Huanyu? Paman. Itu dia. Pelekar ini. Entah ilmu pelet apa yang dia pakai, membuat pacarku memberi kartu hitam eksklusif Presiden grup Huanyu padanya, dan menghabiskan lebih dari 10 juta. Menghabiskan uangnya? Apa Lu Chengyou mampu membayarnya? Nona, saya sarankan, jangan bicara besar. Keponakan saya ini adalah calon nyonya, Presiden grup Huanyu. Bisa menuduhmu. Cepat serahkan kartu dan identitasmu. Zirakan. Jika tidak, keributan ini tidak akan berakhir baik. Sebagai manajer ban and tidak adil, saya akan menelepon langsung kepala ban Anda, Surya Menggurus, bawahannya dengan benar. Jika tidak, jangan harap mendapat deposito besar tahun ini. Jangan berlagak, aku tak mudah ditakuti. Karena kau tak mau bekerja sama, jangan salahkan aku jika kasar. Kari dia. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Le Pascandia. Le Pascan Acu. Sini. Sekarang, akan kutunjukkan pada semua siapa kau sebenarnya. Baiklah, jangan menyesal. Sampai sekarang, kau masih keras kepala. Kau memang tak bisa diubah. Akan kutunjukkan pada semua. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana mungkin dia ternyata pemilik kartu hitam ini? APA? Dia pemiliknya? Tidak mungkin. Ada apa ini? Wanita ini pemiliknya? Dari kartu itu miliknya? Jam Tangon yang tadi dipakaikan, dia beli dengan uangnya sendiri? Tidak mungkin. Paman, periksa lagi dengan teliti. Pekarku bernama Lu Chengzhou. Ini kartunya. Sudah kubilang berkali-kali, pemiliknya nona ini, Systembank tak mungkin salah. Justru kau. Lain kali sebelum melapor, cari tahu dulu. Membuatku menyinggung. Klien sebesar ini, bagaimana aku menjelaskannya? Nyonya Shen, saya hanya menerima laporan dan melakukan tugas rutin. Apapun yang terjadi, jangan libatkan saya. Deposito besar yang saya berikan, bunganya akan berlipat ganda. Karena masalahnya sudah selesai, saya permisi dulu. Paman besar. Dia itu pemegang kartu hitam. Uangnya banyak sekali. Mana mungkin dia jadi simpanan? Justru dia yang bergaya seperti orang kaya baru. Sepertinya dia yang jadi simpanan. Benar-benar maling teriak maling. Bet benar-benar tidak tahu malu. Sudah jadi simpanan. Malah pamer di depan istri sahnya. Karena kepemilikan kartunya sudah jelas, mari kita bicara soal ganti rugi. Ganti rugi? Ganti rugi apa? Kau pura-pura bodoh ya? Aku sudah memperingatkanmu dari awal. Jam itu sangat berharga. Sebelum merusak, harusnya kau pikirkan mampu atau tidak menggantinya. Rangkaian buktiku lengkap. Kalau tidak mau ganti, kau saja yang bicara ke polisi. Warner, cepat telepon. Suruh pacarmu datang. Kalau dia lapor polisi, kita bisa benar-benar masuk penjara. Aku tidak mau di penjara. Warner, kau kan akan menikah dengan keluarga kaya. Jadi istri orang kaya, kau tidak boleh punya catatan kriminal. Tidak. Jan, pacarku sebentar lagi datang. Kau tidak boleh lapor polisi. Kalau kau lapor, dia tidak akan membiarkanmu. Tidak, jangan lapor polisi. Pacarku punya uang, biar dia yang ganti rugi. Suami, tolong aku. Ada APA sayang? Suami, aku di toko perhiasan. Tidak sengaja memakai jam tangan orang senilai belasan juta hingga peka. Apa katamu? Suami, aku tidak sengaja. Sekarang aku disuruh ganti rugi. Tapi aku tidak punya uang.
Tidak punya uang? Kok bisa tidak punya uang? Kartu hitam yang kuberikan, mana? Kartu itu sepertinya rusak, sama sekali tidak bisa dipakai. Sumai, cepat datang. Kumohon bantu aku. Sekarang, hanya kau yang bisa membantuku. Sudahlah. Legipula balasan juda bagi Zhen Jingyi hanya seperti uang receh. Sayang, kau jangan khawatir. Ada suami di sini, aku pasti akan membantumu. Terima kasih, suami. Ada APA? Halo, sayang, sedang apa? Bagi proyekku sedang ada masalah, ada sedikit kesulitan. Bisakah kau transfer aku 20 juta dulu dan kartu hitam itu tidak tahu kenapa tidak bisa dipakai. Masih mau ambil uang untuk bayar simpananmu ya? Tidak mungkin. Tidak bisa. Hei. Shen Jingyi ini tidak pernah menolak permintaan uangku. Ada apa ini? Mungkinkah? Karena pekerjaannya tidak lancar? Sedang tidak enak hati? Tidak apa-apa, sebentar juga dibujuk, beres. Tunggu saja. Suamiku akan segera datang. Dia punya uang. Dia akan menggantimu. Baiklah. Kalau dia bisa ganti, bagus. Kalau tidak, siap-siap saja mendekam di penjara. Besar sekali omong kosongmu. Sumai, akhirnya kamu datang. Kalau kamu tidak datang, aku sudah mau dibully habis-habisan oleh wanita itu. Tenang saja, sayang. Ada aku di sini. Tidak ada yang berani membuli MU. Suamiku, kamu baik sekali padaku. Wanita itu tadi memukulku. Lihat wajahku. Sampai merah begini. Kasihan sekali sayangku. Tidak apa-apa. Akan kubalas untukmu. Aku mau lihat, siapa yang tidak tahu diri itu berani menyentuh wanita Lu Chengzhou. Jadi, kamu yang membuli wanita. Yu Cheng, jika aku di sana, Lu Chengzhou, pasti akan teres berpura-pura. Nanti aku akan bersembunyi. Kamu bantu pancing omongannya. Aku ingin melihat, dalam beberapa tahun ini, apa yang dia lakukan di belakang. Baik. Tenang saja. Hari ini aku pasti akan membuatmu melihat wajah asli pria brengsek ini. Kamu bilang, Dia wanita mu? Bukankah ini sahabat Shen Jingyi, Chen Yucheng? Kenapa bisa dia? Sumai, itu Mirka. Tadi tidak hanya bicara kasar padamu. Aku membelamu, mereka malah memukulku. Kamu harus membelaku. Di mana wanita itu? Pasti melihat Tuan Lu datang. Dia jadi takut. Ah, benar. Tuan Lu, tadi mereka juga memarahi Warner sebagai wanita simpanan. Kamu harus memberi mereka pelajaran. Tuan Lu, katakanlah, Mungkinkah? aku salah memarahi mereka? Sayang, kenapa harus bertemu wanita ini? Aku harus menenangkannya dulu. Agar dia tidak mengedu ke Shen Jingyi. Chengzhou, lihat dia. ITU. Aku harus memahami situasinya. Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka mencuri dan menggunakan kartu hitam, merusak jam tangan pesanan mahal, dan dengan lantang berkata akan menyuruh pacarnya untuk mendukung mereka. Kenapa? Mungkinkah? Kau pacarnya? Tidak bisa membiarkan Chen Yuki hancurkan identitas saya. Chengzhou awalnya teman priaku. Semua adalah kesalahpahaman. Semua orang adalah teman.
Bukankah itu 10 juta? Saya membayar Anda 2 kali lipat. Tapi kau harus berjanji padaku. Tidak ada yang bisa dilakukan hari ini. Berkata, jangan sampai ke Huanyu, menyebabkan dampak buruk. Dia benar-benar tergelincir. Berhenti segera. Aku memberikan semua kartu ke Lu Chengzhou. Lu Chengzhou, kau tidak ingin menggunakan uangku lagi. Datang dan angkat. Dikatakan takut mempengaruhi Huanyu, Mazi t'accute. mempengaruhi diri sendiri. Anda tahu, cepat ambil uangnya. Kalau tidak, bahkan teman, jangan salahkan saya, karena tidak menunjukkan belas kasihan. Jangan menunjukkan belas kasihan padaku. Oke. Lalu kau mentransfer uang. Aku ingin melihat. Tidak ada kartu hitam. Direktur kecil Anda. Apa yang harus dibat? Weiner, kau tidak bilang, apakah suami Anda adalah Presiden Huanyu? Bagaimana menjadi direktur? Baru saja Lu juga mengatakan, mereka adalah teman. Kata teman, bagaimana bisa berbohong? Tutup mulutmu. Ini benar-benar akan menjadi model besar. Pacarnya, jelas hanya seorang direktur, tapi harus berpura-pura menjadi presiden. Itu saja. Tak tahu malu. Chengzhou, apa yang terjadi? Kau tidak bilang, apakah Anda Presiden Huanyu? Dia bilang kau direktur. Weiner, aku akan menjelaskan. Manager Wang, jangan terburu-buru ke personil yang tidak relevan. Member Zian, Ini. bagaimana? Apa yang saya katakan tidak berhasil? Apakah Anda ingin melakukannya? Sungguh sial. Tergelincirkan sendiri. Kenapa aku marah? Maaf, itu. Toko tutup hari ini. Mari kita tarik. Kata-kata wanita ini, bagaimana saya bisa percaya, pakarku, jika bukan karena Presiden Grup Huanyu, wanita itu, apakah akan takut? Itu juga, mereka berdua adalah sebuah kelompok. Dia sudah pergi, kata-katanya tentu tidak bisa dipercaya. Ya, mereka pasti omong kosong. Memfitnah Presiden Lu. Tahun ini, saya dari Shenjingi mengambil banyak uang, bahkan tanpa kartu hitam, bayar 20 juta, pasti sudah cukup. Singkatnya, blokir mulut Chen Yuqing terlebih dahulu, jangan biarkan dia merusak. Chen Yuqing, aku tahu kau tidak pernah, tapi kau tidak bisa, omong kosong dengan mulut terbuka. Hari ini, Arshuchuta, aku bisa memberimu, tapi kau harus berlutut. Apa yang Anda lakukan hari ini, minta maaf padaku dan Waner. Sangat bergengsi. Aku ingin aku berlutut. Lalu kau mentransfer uang. Tapi uang ini, jika kau tidak bisa, kita harus berada di depan semua orang. Teriak 3 kali. Saya seorang pria nasi lunak. Anda. Garrus. Ini adalah apa yang Anda katakan. Jangan menyesal. Pembayaran gap. Presiden yang bermartabat tidak bisa mentransfer uang ini. Bagaimana mungkin? Mengapa tidak bisa? Itu harus terlalu besar. Ponsel tidak dapat ditransfer. Tunggu aku kembali. Mengapa aku harus percaya pada Jika Cooperji. tidak ada yang membayar saya? Jika uang ini tidak bisa ditransfer, kau akan berteriak 3 kali. Aku pria nasi lunak. Chen Yuqing, jangan terlalu jauh. Apa yang kau inginkan? Tidak ingin berteriak. Maka Anda menulis saya Iyo. Apa yang kau katakan? Anda tidak harus masuk, pakarku. Mengapa menulis IOU untuk Anda? Lupakan saja. Bagaimanapun, Shen Jingyi pasti akan membantuku kembali. Prioritas sekarang ini untuk menstabilkan Chen Yuqing terlebih dahulu. Garrus, saya menulis. Chengzhou, Tidak, APA Weiner. Hanya 20 juta. Aku bisa melakukan apapun untuk. Wow. Tuan Lu ini sangat besar. 20 juta IOU ini. Dia bilang dia menandatangani. Upes Weiner. Punya pacar seperti Tuan Lu, kau sangat senang. suamiku, kau tidak mampu membayar uangnya. Suami,
Kau tidak tahu, saat kau tak datang, mereka bilang mereka adalah istrimu. Aku melihat, adalah mereka. Saya ingin menggunakan cara ini untuk mendapatkan perhatian Anda. Chen Yuqing mengaku sebagai istri saya. Apakah dia menyukai saya? Itu juga, pria yang menarik seperti saya, wanita mana yang menolak. Hanya kau, berani mengaku sebagai istri saya. Anda membuat ini hari ini, tidak ingin aku. Hanya karena kau tidak bisa, hanya memfitnah saya. Chen Yuqing, saya menyarankan Anda untuk tidak. Aku tidak makan set ini. Aku benar-benar tidak mungkin. Kau Saka. Seiya, Kosuka. Jangan lucu. Oh, ternyata, kau yang ingin menjadi anak ketiga. 1, 2, Tatahu Madu. Itu terserah kalian. Juga cocok untuk Tuan Lu dengan One Air. Chen Yuqing, Jangan SIA. Apapun yang Anda gunakan, apa artinya? Aku tidak akan pernah. Perchkes. Lu Shangzu. Anda tidak buang air kecil, bersinar pada dirimu sendiri. Akubuta. Dan aku tidak akan, nasi lembut pria. Apa yang kau katakan? Aku mengerti. Kau sengaja mengatakan itu. Untuk mendapatkan perhatian saya. Sayang sekali, semakin Anda melakukan ini, semakin aku membencimu. Lu Shangzu. Otak adalah hal yang baik. Saya harap Anda memiliki. Beraninya kau mengatakan itu. Jangan berpikir kau punya kartu hitam. Kau luar biasa. Kartu hitam, bagaimana bisa? Kartu ini hanya 2. 1 kartu utama, Shen Jingyi dibawa keluar dari negara itu. 1 kartu sekunder, aku memberikannya kepada Waner. Bagaimana Chen Yuqing bisa? Kartu hitam Anda, di mana? Kartu. Ala Madala. Diberikan oleh Jingyi. APA, Shen Jingyi sekarang berada di luar negeri. Bagaimana bisa memberikan kartu? Mungkinkah dia kembali? Tidak mungkin. Shen Jingyi adalah tidak akan pernah berbohong padaku. Apa yang terjadi padamu, suami? Bagaimana bisa begitu banyak keringat? Agak panas. Apalagi yang bisa saya lakukan? Hati nurani yang bersalah. Apa yang kau katakan? Apa yang membuat suamiku bersalah? Karena pacar ini di mulutmu. Seorang wanita yang sudah menikah. Takut ditangkap oleh pasangan asli. Kakak. Pacarku ada di sini. Berani berbicara omong kosong. Chengzhou, Anda. Chengzhou. Apa ekspresi Anda? Apakah semua yang dia katakan itu benar? Mengapa Tuan Lu tidak berbicara? Wainer, bukankah itu benar-benar Xiaosan? Lu Chengzhou. Situasi apa ini? Waner, dengarkan aku. Aku memang sudah menikah. Lu Chengzhou, kau penipu. Wainer, dengarkan aku punya masalah. Aku akan pergi dari universitas. Aku suka kau, tapi aku tidak punya uang. Aku tidak layak. Kau baju cantik. Tepat, pada saat itu, ada wanita yang sangat kaya. Dia mengambil inisiatif untuk mengejar saya. Aku ingin menikahinya dulu, dan meminjamnya sedikit. Aku akan memberimu kebahagiaan. Jing Ai. Sarapan. Nanti sarapan Anda, aku punya semua. Jing Ai. Tahun ini mengejar Anda, aku yakin aku mencintaimu. Aku tahu, aku tidak pantas untukmu. Tapi aku bersumpah, aku akan menggunakannya seumur hidup untuk memberimu kebahagiaan. Maukah Anda memberi saya kesempatan ini? Lu Chengzhou. Aku memberontak melawan keluarga. Mengangkat pernikahan. Pada akhirnya, semua ini, ternyata itu palsu. Omong kosong, justru kamu. Terumanjar Jingyi. Chen Yuqing, sudah cukup dramanya? Bukankah kamu CEO Huanyu? Kok bisa bokek begini? Aku bukan CEO Huanyu. Tapi sebentar lagi iya. One Ear, percayalah padaku.
Aku sudah sepenuhnya mendapatkan kepercayaan wanita itu. Beri aku sedikit waktu lagi. Aku pasti akan membujuknya untuk memberikan semua sahamnya padaku. Aku percaya padamu, Cheng Zhou. Kamu melakukan ini demi aku. Aku mengerti. Warner, terima kasih. Kamu baik sekali. Sayang, istirahat dulu. Sayang, nanti kalau kamu hamil, serahkan urusan perusahaan padaku. Aku pasti akan membuat bahagia dengan anak kita. Lu Chengzhou. Jadi, selama ini di matamu, aku bukan kekasih, tapi mesin ATM. Pernikahan kita, sejak awal, adalah penipuan. Bukan aku surat sirai. Aku akan membuat Lu Chengyou bangkrut total. Lu Chengzhu. Apa kamu punya hati nurani? Kenapa kamu setega ini pada Jinggi? Apa kamu lupa kehidupanmu sekarang berasal dari mana? Selama ini, makan, pakaian, tempat tinggalmu, bahkan pekerjaanmu, semua itu karena Jingyi baru kamu dapatkan. Sekarang bermesraan dengan wanita ini di sini. Benar-benar tidak tahu malu. Memangnya kenapa? Shen Jingyi ITU. Apa yang lebih baik dari One Air? Warner lembut dan perhatian, penuh kasih sayang. Shen Jingyi berkepribadian kuat, keras kepala dan pemarah. Apa menurutmu pria normal akan menyukai wanita seperti Shen Jingyi? Chengzhou. Apa kamu merasa aku terlalu galak pada karyawan? Mana mungkin. Mereka tidak bekerja dengan baik. Pantas dimarahi. Lagipula. Aku rasa saat kamu marah, kamu terlihat keren. Kau hanya membujuku. Mana ada orang yang suka orang lain marah? Aku suka. Aku suka apapun dirimu. Gambol. Lu Chengzhou. Mulutmu. Ada kejujuran lain? Jika Jingyi tidak tegas, bagaimana kamu bisa memiliki kehidupan seperti sekarang ini? Sudah cukup kamu tidak tahu berterima kasih, masih mengambil uangnya, mengkhianati pernikahan kalian. Ini semua yang pantas aku dapatkan. Selama bertahun-tahun ini, aku memberi Shen Jingyi cukup banyak nilai emosional. Tentu saja, termasuk diranjang. Camus. Jika bukan karena uang, apa menurutmu aku sebagai pria dewasa akan di depan seorang wanita merendahkan diri? Jadi, sandiwara selama beberapa tahun ini membuatmu begitu menderita. Dulu kamu demi uang berusaha keras menyenangkan hatinya. Sekarang berpura-pura di sini dengan tampang tidak rela seperti itu. Untuk siapa kamu tunjukkan? Lu Shangzhu. Kamu benar-benar membuatku jijik. Aku jijik? Dia, Shen Jingyi, memangnya barang bagus apa? Menguasai posisi presiden dan tidak mau melepaskan. Setiap hari menyuruhku di rumah, membawakan teh dan air. Aku mengerti, dia hanya menikmati perasaan dilayani oleh orang lain, ya? Aku sudah sangat muak dengannya, dengan tampangnya yang tinggi hati ini. Apa kamu tidak takut aku menceritakan hal ini kepada Jingyi? Apa kamu pikir, aku akan memberimu kesempatan ini? Apa yang kalian lakukan? Le Pascan Acu. Awalnya, aku ingin memberimu 20 juta. Menyelesaikan masalah besar menjadi kecil, masalah kecil menjadi tidak ada. Tetapi kamu tidak tahu berterima kasih. Maka jangan salahkan aku, karena tidak kenal ampun. Lu Shangzhu. Berani kamu menyentuhku, aku akan membuat Jingyi bercerai denganmu, membuatmu pergi tanpa membawa apa-apa. Membuatku pergi tanpa membawa apa-apa? Apa kamu pikir aku akan berdiri di sini dan diperlakukan senaknya? Atau apa kamu pikir, selama beberapa tahun aku di Huanyu ini, aku hanya diam saja? Apa yang kamu lakukan? Sampai sekarang, biar aku beritahu yang sebenarnya. Sebenarnya sejak Shen Jingyi memberiku posisi direktur, aku sudah diam-diam memindahkan aset Huanyu. Jika dia memberikan posisi presiden kepadaku, sedala. Jika dia tidak memberikannya, maka dia hanya akan menjaga perusahaan kosong dan menjadi pemimpin tanpa pasukan. Awalnya kupikir tindakan kecilmu itu hanya karena kurangnya rasa aman, demi keharmonisan keluarga. Aku menutup mata. Tidak kusangka,
Ternyata kamu punya niat ini. Bekukan semua. Dana Yang depindakan Lu Qingzhou. Yang ditemukan sebelumnya. Lu Qingzhou. Kali ini, aku akan membuatmu benar-benar merasakan akibat dari mengkhianati. Dasar tidak punya hati nurani. Jingyi sangat baik padamu, Camus tidak hanya memelihara wanita sempanan. tetapi juga ingin merebut harta keluarganya. Lepaskan aku akan memberitahunya sekarang. Kau pikir kau punya kesempatan? Kemari kalian. Temani dia bermain yang menyenangkan. Rekam beberapa video, agar dia di masa depan tidak berani bicara sembarangan lagi. Lu Chengzhu, Beranico. Kenapa bengong? Setelah ini, Huanyu jadi milikku. Jika terjadi sesuatu, aku tanggung. Zhonggang. Kalian jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Jangan mendekat. Kalian jangan mendekat. Semuanya, jangan bersuara. Sayang, siapa itu? Halo, Sayang, kau sedang apa? sayang. Aku sedang bicara dengan klien. Kenapa kau menelepon sekarang? Bukankah di luar negeri sudah larut malam? Jingyi. Aku. Yuking. Aku seperti mendengar suara Yuki. Apa dia ada di dekatmu? Tidak ada. Itu suara klien. Sayang, aku beritahu padamu, klien ini sangat merepotkan. Dia pasti ingin kita bayar 20 juta di muka. Baru mau bekerja sama dengan kita. Sayang, coba lihat, bisakah? Benarkah? Klien merepotkan yang kau bicarakan. Apakah wanita yang kau rangkul ini? SA. Sayang. Cepat pergi dari sini. Kau tidak apa-apa? Bagus, Baroninnya kau mengkel di sini. Lihat saja, pacarku akan memberimu pelajaran. Tunggu. Chengzhou. Kau tadi memanggilnya apa? Dia adalah istriku. Presiden Huanyu, Shen Jing'ai. APA? Tidak mungkin. Dia? Bagaimana mungkin dia Presiden Huanyu? Entah kau percaya atau tidak, aku adalah satu-satunya. Satu-satunya. Dan presiden sebenarnya Huanyu. Juga istri sahnya. Secara hukum. Lu Chengzhou. Memakai uangku untuk memelihara selingkuhan? Aku benar-benar meremehkan. Hari ini, aku akan membuat kalian mengembalikan semua darah yang kalian hisap dari. Semua harus dikembalikan. Sayang. Termasuk tas ini. Tas ini, Chengzhou yang memberiku. Kalau begitu, coba tanyakan padanya. Tas ini, dari mana asalnya? Tas itu dari Lu Chengzhu. Dari lemari pakaian Jingyi. Diam-diam Jiambil. Tapi memang benar. Kamu hanya pantas membawa tas Jingyi yang sudah dipakai. Pria juga sama. Memungut sampah yang tak diinginkan Jingyi. Kamu. Jangan banyak bicara. Tas hari ini, kartu hitam yang kalian gesek, jam tangan yang dirusak. Dan Lu Chengzhou, setiap sen yang dihabiskan padamu, akan kebalas semua, menuntut sesuai hukum. Kalian, tidak akan ada yang lolos. Nyonya Shen. Semua yang saya katakan tadi, semua dihitung ulang. Baik, tunggu. Ini surat hutangnya juga ikut dihitung. Sayang, aku salah. Kita kan pernah jadi suami istri. Ngapain dihitung detail begini? Kalau tidak dihitung jelas, bagaimana saya tahu selama ini? Kamu sembunyi-sembunyi ngapain? Aku. Direktur Shen, kami telusuri transaksi Tuan Lu, nilai barang rusak, ditambah surat hutang Nyonya Chen, total 30 juta. APA? 30 juta? Sudah dengar jelas? Tak perlu basa-basi lagi. Bayar. Berdasarkan APA, barang-barang ini hadiah dari Chengzhou, Yuan Chengzhou.
Hasil usahanya sendiri, dengan kemampuan, ngapain dikembalikan? Kemampuan apa? Jadi Jing Peliaran? Aku tak peduli. Yang sudah jadi milikku. Jangan harap minta kembali. Ibu ini, selama pernikahan, Lu Sheng Zukal pihak ketiga. semua pengeluaran adalah harta bersama. Direktur Shen berhak menuntut. Siapa bilang aku pelakor? Yang tak dicintai itu pelakor. Karena aku istri sah Lu Chengzu. Tak peduli dia cinta siapa. Selama aku istri sahnya, secara hukum, kamu tetap pelakor. Kamu. Siapkan surat cerai. Pastikan dia keluar tanpa harta. Ya. Sayang, jangan cerai aku. Lihatlah jasaku melayani selama bertahun-tahun. Maafin aku ya, tak akan kuulangi. Lu Chengzhou. Jangan pura-pura. Aku tahu sifat asli yang munafik ini. Takkan kumaafkan. Tak cuma keluarkanmu tanpa harta, tapi juga usir dari Huanyu Group. The Blacklist Industry. Kamu tak bisa pertahankan suami. Ngapain? Suruh Chengju keluar miskin. Bahkan kalau cerai, dia berhak dapat separuh harta. Karena dia bersalah. Dan salahkan dia yang terburu nafsu. Dulu, aku terlalu naif, memaksa nikah denganmu. Orang tua akhirnya menyerah. Untungnya, mereka waspada. Buat perjanjian pranikah. Dan kamu, untuk dapat kepercayaan mereka, langsung setujui. Perjanjian itu kamu tanda tangani. Lu Chengzhou. Kamu lupa? Aku. Waktu itu aku salah. Maafin aku sekali ini ya, sungguh takkan terulang. Sayang. Bukan kamu sadar salah. Takut kehilangan segalanya. Pembohong yang haus kekuasaan. Kamu kira aku masih mau percaya padamu? Jangan buang-buang tenaga lagi. Perceraian ini harus terjadi. Shen Jing'ai. Dikasih muka malah nggak tahu diri. Kamu kira kalau pisah darimu, aku nggak bisa hidup? Jinggi, si brengsek ini, sudah mengalihkan secara ilegal banyak aset Huanyu. Tadi bilang harta bersama, Chengzhou, cuma pakai uang kalian untuk investasi bersama. Mana bisa disebut penggelapan? Kamu kira pengalihanmu berhasil? Maksudnya APA? Halo. Pak Lu, ada masalah aset atas namamu tiba-tiba dibekukan semua. Apa katamu? Halo. Ini semua ulahmu. Emang siapa lagi? Aku Direktur Utama Huanyu Group. Kamu kira Huanyu ada hal yang bisa sembunyikan dariku? Kalau bukan karena aku diam-diam, kelakuan lisikmu mungkin lolos dari pengawasan keuangan Huanyu. Sekarang, tanpa aku yang bersihkan kekacauan, bersiaplah terima surat hukum dari Huanyu. Sayang, aku salah. Sekarang aku benar-benar menyesal. Pukul aku ya, asal kamu senang. Apapun akan kulakukan. Pukul aku. Lepaskan. Memukul orang seperti cuma mengotori tangan. Jingyi Mensenteku. Dia nggak mungkin menuntutku. Pasti lagi emosi doang. Sayang, aku cuma mencintaimu. Kamu nggak akan sakiti aku, iya kan sayang? Mensenteku. Lu Chengzhou. Inikah karamu mensenteku? Sayang, aku mengerti. Kamu marah karena cewek ini, ya kan? Benar kan? Aku bersumpah, aku nggak akan temui dia lagi. Hubungan kita sudah putus total. Chengzhou, apa maksudmu? Katanya kamu mensenteku, mau jadikan aku nyonya direktur. Diam kau. Yang kesintai Jingyi. Kalau bukan karena kau goda aku, mana mungkin aku selingkuh, hianati Jingyi. Baiklah, kalau mau buktikan kesetiaan, tunjukkan sikap dengan baik pada aku. Tenanglah sayang, aku pasti buat kamu puas. Lu Chengzhou, kamu pukul aku?
Sayang, sengaja aku pukul kamu. Siapa suruh kamu goda aku? Berkata kasar ke istriku. Kau hancurkan keluargaku. Warner, bertahanlah. Setelah aku urus Shen Jingyi dan menguasai grup Huan Yu, aku pasti akan menebus kesalahanku. Sayang, sekarang kau puas? Sudah bisa maafkan aku, benar kan? Siapa bilang aku mau maafin kau? Kau mempermainkanku? Memangnya kenapa kalau ku permainkan? Lu Chengzhou. Aku takkan pernah maafkan daripada buang waktu di sini. Mending ikut aku pulang sekarang. Tanda Tanggani Surat Sirai. Pergi dari Huan Yu. Shen Jingyi. Shen Jingyi. Kenapa kau tak mau maafkan aku? Aku sampai bersujud minta maaf. Mau apa lagi? Aku hanya melakukan kesalahan umum yang dilakukan pria. Dasar lesing. Seumur hidupku, takkan maafkan pengkhianat. Shen Jingyi. Ini semua karenamu. Lepaskan dia. Lepaskan aku. Apa maksudmu? Mau kuapa? Shen Jingyi. Jangan lupa, kita belum bercerai. Kalau kau mati, aku Ali Waris Utama. Grup Huan Yu nanti tetap jadi milik. Kau mau membunuhku? Kau gila. Ya, aku gila. Memang aku gila. Terus mau gimana? Karena kau mempersoalkan hal sepele terus. Sebenarnya, ingin ku pertahankan pernikahan kita. Aku rencanakan pada hari pernikahan nanti, ajak kau ke luar negeri. Lalu buat kau mengalami kecelakaan. Dengan begitu, aku dapat uang pertanggungan. Tapi kau malah nekat. Sekarang, terpaksa kehabisai kau lebih awal. Mimpi kali. Ayahku masih hidup. Kalau kau sakiti aku, dia takkan tinggal diam. Ada satu hal yang kulupa. Ayahmu tak lama lagi. Maksudmu apa? Oh iya, kau bilang tahu kan? Ayahmu didiagnosa kanker. Dia takut kau khawatir dan minta aku merahasiakannya. Tapi gak apa-apa. Nanti setelah kau mati, aku hentikan pengobatannya. Akan ku percepat reuni kalian di neraka. Senang-senang dia lambaka. Lu Chengzhou. Jangan berani sentuh aku. Atau kau akan menyesal. Kalau aku lepaskan kau hari ini, baru benar-benar ku tiesal. Berdiam saja buat apa? Cepat tahan mereka berdua. Membunuh itu ilegal. Aku tidak berani. Betul. Lagi pula ada CCTV di sini. Lin Warner. Antara keadaan ini cuma sengketa perdata. Asalkan kalian bantu aku hentikan Lu Chengzhou. Masalah antara kita bisa dihapuskan. Semua kompensasi akan ditanggung Lu Chengzhou. Warner, jangan percaya omongannya. Tadi aku bicara begitu, cuma siasat sementara. Dan makomu tadi, semua saja. Kau tenang saja, nanti Shen Jingyi hilang. Aku direktur grup Huan Yu. Akan kunikahi kau, kubuat kau jadi wanita paling bahagia. Baik. Aku bantu. Kalian hari ini. Asalkan bantu aku Chengzhou, bunuh Shen Jingyi. Nanti aku jadi istri direktur. Tak akan lukai kalian. Tekat APA, asal Shen Jingyi mati hari ini. Tak ada saksi lagi. Selamatkan Jinxing. Ambil risiko ini saja. Hidup enak selamanya. Kaya raya butuh risiko. Yang bisa selamatkan kita cuma dia satu-satunya. Tapi dulu, aku demi Lu Chengzhou. Hancurkan tenangan-dengannya. Apa dia benar datang? Harta dicari dengan risiko. Tidak boleh. Lu Chengzhou sekarang sudah gila. Jangan sampai urusanku lebatkan Yu Ching. Aku harus ulur waktu. Tunggu dia datang. Shen Jingyi. Dulu kau di atas angin. Perintah-perintah aku. Tak pernah kau bayangkan akan berakhir begini? Memperbudakmu. Lu Chengzhou. Kau masih punya hati? Dulu aku demi kau. Batalkan tunangan dengan keluargaku. Lawan semua yang menentang. Tetap bersama.
Setelah nikah lawan semua orang. Langkahi aturan angkatmu jadi direktur. TAPI kau, manfaatkan aku dinas. Mesra dengan perempuan lain. Hianati pernikahan kita. Sekarang mau bunuh aku. Itu semua kau yang mau. Aku tak pernah paksa. Sebelina, bisa bikin wanita berkorban. Itu keahlian. Benar, kau yang merangkul sendiri. Selesai, Pak? Direktur grup Huan Yu terhormat. Ternyata si tukang menjilat kalau tersebar bikin orang tertawa terbahak. Si penjilat terus menjilat, habis semuanya. Langit sedang mengawasi. Kalau begini, Ta queue de karma? Karma. Sejak kecil sampai sekarang, Lu Chengzhou tidak pernah percaya karma. Shen Jing'ai. Hari ini kau harus mati. Tenang saja. Setelah kau mati, grup Huan Yu akan kukerjakan dengan baik untukmu. Liu Chengzhou. Kau boleh tidak peduli padaku. Tapi kau yakin mak? Membenar, anakmu sendiri? Anak, apa katamu? Aku hamil anakmu. Mau mengulur waktu? Cari alasan lain saja. Dari dulu tidak bilang, baru sekarang ngomong. Kau pikir kami percaya? ini benar. Jingyi Jean. Manfaatkan hari Valentine ini. Un tuc Berry Laporan qui a Milan. Dan arloji sebagai kejutan. Tapis Semuaini. Kau hancurkan. Anak. Bahkan jika dia hamil, apa bedanya? Selama Shen Jingyi hari ini keluar dari sini, kira temat, dia pasti akan balas dendam. Anak, aku juga bisa melahirkannya. Kita sudah tidak bisa mundur. Benar, kita tak bisa mundur lagi. Shen Jing'ai. Sekarang matilah. Lu Shangzhu. Dazar Bajingan. Kau masih manusia? Ini anak kandungmu sendiri. Wanita, berani kau pukul aku? Aku muak dengan selama ini, kau yang mengetu damba hubunganku dengan Shen Jingyi. Tapi hari ini ku beri kau kesempatan. Bantu aku bunuh Shen Jingyi. Aku akan maafkan dan lepaskan kau. Berminat? Brengsek. Dasar sampah masyarakat. Aku dan Jingyi tumbuh bersama. Aku takkan Montianatina. Kalau kalian berdua sangat dekat, mari mati bersama. Tidak, Liu Chengzhou. Jangan. Liu Chengzhou, lepaskan Yuki. Apa saja akan kulakukan. Aku lakukan semuanya. Asal kau lepaskan Yuki. Aduh. Shen Jing'ai. Tak Kizanka. Kau akhirnya memohon padaku. Telepon pengacaramu sekarang. Suruh siapkan contract transfer set. Untuk pindakan semua harta ke namaku. Ayo serang. Jangan ganggu Jingyi. Jangan setuju dengan dia. Jangan dengarkan dia. Tidak apa-apa. Baik. Kamu harus menepati janji. Tolong buatkan surat pengalihan harta. Aku ingin mengalihkan semua harta ke suamiku. Liu Chengzhou. APA? Pengalihan harta? Kenapa Jingyi tiba-tiba menelepon, menyuruhku mengantarkan surat pengalihan? Tolong aku. Bank Emmers. Pasti dia dalam bahaya. Nyalakan speaker. Jangan main akal-akalan. Baik, aku segera mengantarnya. Paman Chu, cepat ke bank emas. Jingyi mungkin sedang terancam. Tapi tadi Nyonya Shen bilang, menyuruh Bapak mengantarkan surat pengalihan? Aku mengenal Jingyi. Huan Yu, ini satu-satunya warisan Paman Shen. Dia tidak mungkin begitu saja menyerahkan grup Huan Yu ke orang lain. Satu-satunya kemungkinan. Dia sedang dipaksa Lu Shengzhu. Tapi, ini urusan keluarga Shen. Kita tidak bisa sembarangan ikut campur. Urus Anya adalah urusanku. Tuan Muda, aku tahu kau menyukai Nona Shen bertahun-tahun. Tapi demi Lu Shangzhu du Lu. Dia nekat putus pertunangan.
Memaksa membatalkan tunangan dengan membuat keluarga kehilangan muka. Mengapa sekarang masih terus mengenangnya? Keadaan seperti ini salahnya sendiri, akibat perbuatannya. Paman Zhu, aku tahu kau mengkhawatirkanku. Tapi soal pertunangan, jangan dibahas lagi. Yang paling mendesak, menyelamatkan Jingyi secepatnya. Sudah kulakukan sesuai perintah. Bisa kita pergi sekarang? Siapa bilang kalian boleh pergi? Kamu. Ini namanya memperlakukan orang lain seperti cara mereka. Tepat, masih mau kabur? Barusan kau memukulku. Dan menyuruh Cheng Shou memukulku. Belum ku selesaikan. Apa lagi yang kau mau? Suruh kau berlutut, sambil menampar diri sendiri. Dan meminta maaf padaku. Jangan bermimpi, Jingyi tidak akan berlutut padamu. Cheng Zhou, lihatlah sikapnya. Aku mau Shen Jingyi berlutut dan minta maaf. Sudah di ujung tanduk, masih berani membantah, benar kan? Aku yang akan berlutut. Aku yang akan berlutut. Zhonggang. Zhonggang. Jangan kau berlutut. Zhonggang. Lututnya lama banget ngejatuhinnya. Kenapa gak nganggap Xiao Lu dan istrinya sama sekali ya? Tadi kan kamu suruh Cheng Zhou mukulin aku? Sekarang, kenapa udah gak jagoan lagi? Sorot matamu, maksud apa ini? Jingyi. Sayang. Tahan sebentar lagi. Kita bakal segera ditolong. Lu Shangzhu. Kalo terube Jingyi. Bayi Jingyi bakal tidak selama. Terus kenapa? Asal aku mau. Banyak yang mau, kasih aku anak. Anak yang gak disayang ayahnya. Buat apa dipertahankan? Kalian mending mati barengan. Mati aja sekalian. Zhonggang. Zhonggang. Sudah, berhenti. Madala kau. Berhenti. Ini. Kau baik-baik saja? Kau siapa? Beres-beres saja urusan orang. Tampangnya seperti manusia tapi kelakuan anjing. Pasti dia cuma mau nyantong nyari janda kaya. Buru-buru datang buat merayu. Hey, Kawasai Gigolo, cepat minggat dari sini. Jangan halangi Direktur Huanyu kita dan istrinya urusan penting. Kau mengkhianati Jingyi. Kau ini bicara apa? Apa maksudmu pengkhianatan? Direktur Lu kita ini dari awal nggak pernah. Suka sama Shen Jingyi. Itu semua dia sendiri yang ngejombloin diri. Wan Er dan Direktur Lu ini, mereka jodoh yang ditakdirkan. Jingai. Panggilannya manis sekali ya. Nasihatku untukmu, Shen Jingyi sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Lebih baik kau jangan buang-buang waktu dengan supaya nggak sia-sia. Dia aja nggak kenal siapa ini. Berani-beraninya kalian ngomong sembarangan di sini. Dia cuma gigolo. Ngapain gue harus kenal dia? Dia CEO grup klan Gu. Yu Jingxuan. Apa ini grup yang ranking 1 di dunia? Grup, Clan Gu. Benar. Kau ini. Kau kuma gigolo. Bisa-bisanya sok gaya? Kalau nggak percaya, coba cek ponsel kalian sendiri. Carrie a eu ses 40. Dia beneran Gu Jingchuan. APA. Kau benar-benar Gu Jingchuan. Nggak mungkin Gu Jingchuan ke Yuncheng. Ngapain dia datang? Selamatkan Shen Jingyi. Aku tahu sekarang, rupanya selama ini kau ngotot, cerai sama aku. Sudah dari dulu main dengan pria lain. Jangan asal nuduh.
Pak Gu Ku Haicheng, untuk kerja sama dengan Huanyu. Hubunganku dan Pak Gu bersih. Jangan fitnah sembarangan. Fitnah. Siapa yang tahu? Kau dan Gu Jingchuan sudah berpelukan. Kau, Apalagi coba? Berani berbuat takut negatif. Kau ini. Berani-beraninya pukul aku. Memang kuhajar kau. Kalau kau tak bisa bicara sopan, akan kuajari kau sopan santun. Oh ya, Shen Jing'ai. Tak kesangka Gu Jingchuan. Cinta mati pada. Demi cinta sampai segitunya. Tapi apa gunanya? Kau tetap memilih aku. Putus tuninggan dengannya. Aku menghormati keputusan Jingyi. Tapi kau. Segala yang kau lakukan pada Jingyi hari ini. Akan kubicarakan kembali. Laporkan mereka ke polisi. Biarkan mereka meringkuk di penjara. dulu saya benar-benar tidak waras. Sampai tega mengkhianat. Orang yang tulus menyayangiku demi pria brengsek. Tidak, tanpa Shen Jingyi, balas dendam keluargaku tidak bisa kutanggung. Seseorang Sayang. Maafkan aku tadi. Aku hanya tak ingin kita cerai. Demi anak kita, lepaskan kami, boleh? Tolong istriku. Liu Chengzhou. Hanya demi anak, aku tak akan laporkan ke polisi. Tapi perceraian harus terjadi. Kau harus keluar tanpa bawa apa-apa. Mulai sekarang. Jangan pernah muncul lagi. Jingchuan, ayo pergi. Keluar tanpa harta. Shen Jing'ai, sudah lama ku melayani. Kau tega tak beri 1 sen pun, menggeserku? Jika kau tak mau damai, aku pun tak akan diam. Matilah kalian semua. Jingyi, kau baik-baik saja? Luka di mana? Dara, Jingyi, Kobaniak Verdara. Pergi. Anakku. Anakku. Jingyi, jangan takut. Kau akan selamat. Aku antar ke rumah sakit. Chengzhou, bagaimana ini? Kita mesti Shen Jingyi dan Gu Jingchuan, keluarga Gu dan Huanyu Group, tak akan membiarkan kita. Tenang saja. Coba hubungi semua media. Katakan, aku punya eksklusif besar. Cepat. Chengzhou, ini berhasil? Ini satu-satunya cara. Kau yakin saat itu, CCTV ban sudah dicabut? Aku sudah cabut saat itu. Mereka juga melihat. Tenang, rekaman hari itu, sudah kubayar satpam untuk menghapusnya. Bagus. Saat Shen Jingyi baru keguguran, kita harus hancurkan dia dengan opini publik. Nanti, grup Bina Semesta tetap milikku. Keuntungan kalian pasti akan terjamin. Wartawan sudah datang. Cepat, cepat. Direktur Lu, ada kejadian apa sampai perlu datangkan banyak media? Aku akan buka skandal ini. Presiden Direktur Grup Shen Jingyi, berselingkuh dengan Presiden Direktur Grup Gu Jingchuan. Perselingkuhan. Maaf, Jingyi. Seandainya aku datang lebih cepat, mungkin janinnya bisa diselamatkan. Ini bukan salahmu. Aku dan anak ini memang tidak berjodoh. Aku malah harus berterima kasih. Karena kau menyelamatkanku. Jika tidak, aku dan Yuki mungkin sudah tidak selamat. Kita tidak perlu basa-basi. Jingyi, ada masalah.
Kasus perselingkuhan dengan Presiden Grup Gu Jingxuan. Teman-teman media. Aku sebenarnya tidak ingin membuka aib keluarga TAPI. Tapi Shen Jingyi itu, Demi Gu Jingxuan, pria itu. Dia tidak hanya minta cerai. Sampai aku harus keluar tanpa apa-apa. Tapi juga menggugurkan anak kami. Aku sudah tidak punya cara lain. Aku hanya bisa minta bantuan kalian semua. Tolong, berikan Ketelan untukku. Beraninya dia. Sekarang, saham Bina Semesta sudah anjlok. Dewan direksi ribut semua. Awalnya ingin beri ampun demi anak. Tapi dia, tak disangka dia berani memutarbalikkan fakta dan memfitnahku. Jingyi, jangan terlalu khawatir. Akan kusuruh orang urusi ini. Tidak. Kali ini, aku yang akan turun tangan. Menyelesaikan ini tuntas. Aku Shen Jingyi. Tidak akan pernah membiarkan diri diperlakukan semena-mena. Tolong, sinilah. Aku mohon, tolong bantu aku. Tak disangka Nyonya Shen, yang terlihat tegas dan sopan, ternyata Ku diam-diam. dengar Tuan Gu bersih hidupnya, lurus perilaku tapi kok berani merusak hubungan orang? Jangan khawatir, Tuan Lu, kami pasti berada di pihak yang benar. Terima kasih semua. Dengan dukungan kalian, aku pasti bisa berikan keadilan untuk anakku Malak. Akan kubuat Shen Jingyi dan pria selingkuhannya membayar konsekuensinya. Oh ya? Harga apa yang kau mau kutanggung? Begitu? Kira-kira konsekuensi apa lagi? Ya ampun, lihat itu. Inilah si wanita. Pengkhianat suami dan anak, Tampak baik di luar. tapi sebenarnya kejam. Benar. Rekan media. Dialah Lu Chengzhou yang selingkuh duluan, korupsi dana perusahaan, dan mencoba membunuh saya saat ketahuan. Dia yang bikin saya keguguran. Bukannya Nyonya Shen yang berselingkuh, kok jadi Lu Chengzhou? Lagi pula soal korupsi, pembunuhan berencana. Ini kan kejahatan? Betul. Shen Jingyi, kamu yang selingkuh, membunuh janin saja sudah kejam, sekarang malah memutar balik fakta. Ada buktinya? Kamera di toko emas sudah dibongkar. Perkataan Shen Jingyi tak ada buktinya. Lagipula, sifat manusia condong ke pihak yang lemah. Tak ada yang akan percaya dia. Tentu saja. Bukti saya akan segera tiba. Artinya tidak ada bukti. Sebaliknya, saya punya beberapa saksi. Kalian semua sampah. Berani-beraninya kalian muncul. Apa yang membuat kami takut datang? Hari ini, di depan semua orang, aku akan ungkap semua perbuatanmu. Aku akan katakan semuanya. Halo, teman-teman wartawan. Kami adalah pelanggan yang berbelanja di toko emas hari itu. Aku melihat dengan mata kepala sendiri. Shen Jingyi bersama kekasih sedang berbelanja. Setelah ketahuan suaminya, dia malah menyuruh selingkuhannya memukuli suaminya. Benar, saat itu, suaminya berlutut memohon padanya untuk pulang. Sungguh memilukan. Payah, dan dia juga di depan umum menampar suaminya beberapa kali. Ini sudah keterlaluan. Benar. Lihat saja bagaimana ekspresi Xiao Lu, seperti orang yang sangat teraniaya. Berbohong dengan mata terbuka. Alasannya dia membela Lu Chengzhou karena dia adalah selingkuhan Lu Chengzhou. Apa? CEO Shen bilang wanita ini selingkuhan? Ya ampun, plot twistnya sangat mengejutkan. YK. Jumlah penonton lain. Sudah tembus 100.000. Kami hanya pelanggan. Kenapa kamu bisa bicara memfitnah orang? Ini kegaya kerja Huanyu? Benar. Walaupun kamu CEO Huazhu, tidak boleh menyebar rumor di depan umum. Payah, Wan Er kami sangat baik. Mana mungkin dia jadi selingkuhan orang lain? Shen Jingyi. Aku tahu setelah kamu selingkuh, kamu terus membensiku. Tapi kamu tidak bisa tanpa alasan melampiaskan amarah pada orang yang membela keadilan. Setuju. Ini adalah surat utang yang ditandatangani Lu Chengzhou saat membela selingkuhannya. Kenapa? CEO Lu begitu dermawan pada orang yang tidak dikenal? Benar juga, siapa yang mau membayar 20 juta untuk orang asing? Jika perkataan Xiao Shen benar, maka Xiao Lu mencuri sambil berteriak,
Maling. Benar, surat utang itu memang saya yang tulis. Tapi saya menulisnya untuk Shen Jingyi. Semuanya, Anda semua perlu tahu, Chen Yuqing yang disebut dalam surat utang ini adalah sahabat Shen Jingyi. Sahabat? Boros sekali. Hari itu di toko emas, Shen Jingyi Demi, kekasihnya bertengkar hebat denganku, tanpa sengaja menabrak wanita ini, hingga dia kehilangan keseimbangan dan menabrak etalase di samping, tak sengaja memecahkan sebuah jam tangan. Chen Yuqing ini tidak mau mengalah, dan bersikeras itu jam tangannya. Untuk menenangkan emosinya, terpaksa aku menandatangani surat utang ini. Apa? Xiao Shen dan sahabatnya ternyata sangat tidak masuk akal. Benar. Lu Chengzhou, kemampuanmu mengarang cerita. Sayang kalau tidak jadi penulis. Jadi ini, bagaimana kau menjelaskannya? Ini, pengacara yang membereskannya untukku. Lu Chengyou berselingkuh dan membelanjakan uang untuk selingkuhannya. Ini semua bukti pengeluarannya. Ada juga di sini. Stempel firma Ucom. Sepertinya tidak palsu. Kalau begitu, saksi Lu adalah selingkuhannya? Jadi, apa yang dia katakan? Pasti tidak bisa dipercaya. Ya. Pengeluaran di sini. Aku melakukan ini semua untuk membuat istriku senang. Sekarang aku dituduh membelanjakan uang untuk selingkuhan. Shen Jingyi. Karena kau keras kepala, aku harus memanggil saksi lain. Karyawan konter Huan Yu Gold. Teman-teman media, saya karyawan terbaik Huan Yu Gold. Saya bisa membuktikan, hari itu Nona Shen dan Gu Jingchuan datang berbelanja. Mereka sangat mesra, sampai Nona Shen membayar dengan kartu Lu. Saya baru sadar ada yang aneh. Lu adalah pelanggan VIP kami. Saya sangat familiar dengan kartunya, karena hati-hati. Saya langsung memberitahu Lu. Saat Lu tiba, saya baru tahu, ternyata Nona Shen berselingkuh. Lalu, apa yang terjadi setelahnya? Seperti yang dikatakan wanita-wanita ini, kalian semua sudah tahu. Lihat ID-nya. Benar, dia karyawan Huan Yu Gold dan karyawan ini tidak perlu menjebak bosnya demi orang asing. Benar. Sepertinya, Shen benar-benar berbohong. Aku tak punya waktu berdebat. Aku sudah kirim orang ambil CCTV. Bukti kuat akan segera tiba. CCTV. Kau tak akan bisa mendapatkan CCTV itu. Meski kau dapat CCTV-nya, kami tak takut. Semua yang kukatakan benar. Benar-benar, semua benar. Tuan Gu. Ini Tuan Gu. Tuanku, Tolong jelaskan, kekakaun hari ini, apa kau benar-benar orang ketiga? dalam pernikahan orang lain? Tentang Lu dan rombongannya, semua bukti CCTV. Aku sudah suruh asistenku mengunggahnya dan ke inspektorat. Jika ku dengar lagi komentar buruk tentang Huan Yu dan Shen, Gu tidak akan tinggal diam. Gu tidak akan tinggal diam. Gu Jingchuan, jangan berlagak. Kau tak punya video CCTV. Ya Tuan. Lu benar-benar bermuka dua. Selingkuh, membunuh istri, merebut harta. Dia itu orang yang kejam dan sampah. Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan? CCTV toko emas, bukankah sudah dicabut? Di Permukaan, CCTV toko emas memang dicabut. TAPI. Toko emas punya kamera tersembunyi. Tak ada karyawan yang tahu. Untuk inspeksi. Apa katamu? Lu Chengzhou, kau berencana membunuh dan menggelapkan dana. Rekaman pengawas dan bukti transfer dana. Aku sudah menyerahkan semuanya ke polisi. Apa lagi yang ingin kau katakan? Katakan saja pada polisi. Sayang, aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Katanya lelaki punya harga. Lututmu tidak berharga. Sayang. Serondia. Sayang. Lepaskan aku. Dan kalian juga. Kalian membantu kejahatan. Kalian kaki tangan pembunuh. Aku akan menuntut kalian semua. Ini bukan urusan kami. Semua karena Lu Chengyou. Dia memaksa aku. Dasar kau manis. Omong kosong apa ini? Jika kau tidak menipuku, kau adalah CEO Huan Yu. Apakah aku akan bersamamu? Jika kau tidak memaksa, apakah aku akan membantumu membunuh?
Kau melihat aku punya uang, lalu sengaja menggodaku. Kau hanya wanita matri. Ini semua salahmu sendiri. Berani kau memukulku. Ini semua karena kau menipuku. Ini semua karenamu. Jumlah penonton live sudah 1 juta. Adegan anjing makan anjing ini harus direkam dengan jelas. Demi traffic. Manis. Ini semua karena... Jangan ambil foto. Ini semua karenamu. Aku. Aku hanya ingin untung sedikit. Kenapa jadi seperti ini? Aku tidak mau masuk penjara. Presiden Shen, aku melakukan semua itu karena bodoh. Aku benar-benar tertipu oleh mereka. Aku pasti akan bekerja dengan baik untuk Huan Yu. Tolong beri aku kesempatan lagi. Huan Yu tidak butuh orang yang berubah haluan, karyawan oportunis sepertimu. Kau dipecat. Dan, aku akan mengeluarkan pernyataan. Mulai sekarang, kau akan di blacklist seluruh industri. Tidak ada kesempatan untuk bangkit. Lin Van Er, ini semua salahmu. Jika aku tidak percaya pada perkataan kalian, bagaimana aku bisa membantumu? Dasar pelacur. Siapa kau ini? Berani bicara seperti itu padaku. Ini semua karenamu. Jika kau tidak hanya ingin mendekati orang kaya, bagaimana kami bisa terlibat dalam hal ini? Lin Warner, sebaiknya kau mengaku saja bahwa semua ini adalah perbuatanmu sendiri. Ini tidak ada hubungannya dengan kami. Kenapa tidak ada hubungannya? Jika kita harus masuk penjara, kita semua harus bersama. Tidak ada yang bisa lari. Kau. Kembalikan pekerjaanku. Pukul dia. Panitia, pukul dia. Panitia, pukul dia. Bawa dia pergi. Panitia. Cepat, pergi dari sini. Sayang. Tanda tanggani ini. Tidak, aku tidak mau tanda tangan. Cepat, kau tahu. Aku punya 1 juta cara untuk membuatmu tanda tangan. Sayang. Kirim mereka ke polisi. Sayang, maafkan aku. Sayang, lepaskan aku. Sayang. Teman-teman wartawan, terima kasih sudah datang. Asisten saya akan menyiapkan di ruang rapat grup Huan Yu camilan dan minuman. Semoga setelah kembali, Anda bisa melapor dengan jujur untuk Huan Yu dan Gus Hee. Buktikan. Tentu saja. Tentu saja. Dengar-dengar Huan Yu dan grup Gus Hee pernah punya rencana pernikahan. Bagaimana kelanjutannya? Apakah masih mungkin menikah? Saya menghormati keputusan CEO Shen. Fokus saya saat ini adalah merestrukturisasi grup Huan Yu. Tapi di masa depan, tidak menutup kemungkinan pernikahan.